Pagi Pak Rudi, selamat pagi Kakak Aslep, dan selamat pagi teman-teman. Di sini kami akan mempresentasikan hasil final proyek kami yang berjudul Rancang Bangun Aplikasi Bokyo Sistem Manajemen Perpustakaan di Universitas Multimedia Nusantara menggunakan Visual C-Sharp yang beranggotakan saya Delisa Dwi Destuti dan teman saya Abimanyu dan Mama Saputra, serta ada satu lagi Gabriel Yohanes Armando yang tidak bisa hadir. Oke, selanjutnya itu ada latar belakang yang akan dijelaskan sendiri oleh Abimanyu. Boleh langsung dijelaskan, Abi? Bab 1, latar belakang. Perpustakaan memiliki peran yang sangat penting dalam mendukung pendidikan dan perkembangan ilmu pengetahuan. Sebagai pusat informasi, perpustakaan bertugas untuk menyediakan akses yang mudah kepada buku-buku dan sumber informasi lainnya. Namun, pengelolaan perpustakaan secara manual seringkali menghadapi sejumlah kendala, antara lain kesulitan dalam melacak keberadaan buku, proses peminjaman, dan pengembalian yang lambat, serta kesulitan dalam pembuatan laporan statistik yang diperlukan untuk pengelolaan perpustakaan. Tujuan kami membuat Bukio adalah meningkatkan efisiensi, kedua, mengimplementasikan sistem database yang terintegrasi, ketiga, menyediakan antarmuka pengguna yang mudah digunakan untuk mengakses, keempat, menyediakan laporan berkala mengenai peminjaman, pengembalian, dan status denda. Untuk manfaatnya, kami pertama ada efisiensi waktu, kedua mengurangi kesalahan pencatatan, ketiga peningkatan pelayanan, keempat pembuatan laporan otomatis, dan yang terakhir keamanan data. Untuk bab duanya analisis desain, untuk use case diagram kami memiliki dua aktor yaitu anggota dan admin. Anggota bisa melakukan login, register pencarian buku, dan peminjaman buku. Untuk admin bisa melakukan login, register pencarian buku, tambah buku, edit buku, hapus buku, update user, dan hapus user, pengembalian buku, dan membuat laporan. Langsung saja ke activity diagramnya. Yang pertama login, user diminta untuk menginput username dan password. Lanjut ke register, user yang belum memiliki akun akan diminta untuk menginput data seperti ya, username, password, dan email, dan lain-lain. Selanjutnya ada tambah buku, akan menginput tambah buku dan menggenerate ID buku di sistemnya, di database-nya. Lanjut ke peminjaman buku, anggota akan menginput ID usernya dan mencatat transaksi peminjaman pada database-nya. Lanjut ke pengembalian buku, admin akan menginput ID usernya dan pilih buku yang akan dikembalikan dan mencatat transaksi pengembaliannya. Selanjutnya ada pencarian buku, akan user akan bisa mencarinya di form pencarian. Selanjutnya ada edit buku, uh, admin akan memilih buku yang mau diedit dan akan konfirmasi dan akan terupdate di database-nya. Dan selanjutnya ada hapus buku, admin akan memilih buku mana yang akan dihapus dan mengkonfirmasi dan buku akan terhapus di database-nya. Selanjutnya ada update anggota, uh, admin akan menginput ID usernya, jika ID dan data valid akan mengupdate anggotanya di database. Yang 10, hapus anggota, admin akan menginput ID user yang ingin dihapus dan data itu akan dihapus di database-nya. Selanjutnya ada membuat laporan, admin akan memilih jenis laporan dan periodenya, dan sistem akan menampilkan dan menyusun laporan dan menampilkan hasil laporannya. Selanjutnya ada entity relationship diagram, kami memiliki 4 tabel yaitu user, peminjaman, pengembalian, dan buku. Oke, selanjutnya pada bab 3 itu kita ada hasil dan implementasi sistemnya. Ini kita akan langsung pakai Visual Studio Code biar lebih jelas ya. Nah, yang pertama itu ada kita tuh membuat landing page. Landing page. Nah, ini dia. Di sini di sini kita akan muncul nanti akan kita demo ya, ada button login dan button register. Kalau misalnya user mengklik button login, itu maka akan ke form login. Dan kalau user mengklik button register, maka akan ke register. Nah, kita langsung ke login. Nah, di sini seperti pada umumnya, user diminta untuk mengisi username dan password. Nah, di sini jika jika username itu salah ataupun tidak diisi, maka ada pesan untuk login pilot. Nah, di sini juga kita ada uh, admin dan user. Nah, itu jadi mengidentifikasi role admin dan juga user. Nah, jika jika misalkan dia sudah mengklik ada atau pengen pindah ke button register, nanti di situ ada juga untuk pindah ke register jika jika belum punya akun. Nah, untuk di regis itu seperti pada register pada umumnya user akan disuruh ngisi username, full name, password, email, dan kata sandi. Juga ada role. Di sini kita nambahin role, yaitu ada admin dan juga user yang akan dipilih nantinya. Seperti itu. Nah, jika sudah, habis itu kita ke pencarian buku. Nah, pencarian buku ini ada di user data buku dan juga admin. Nah, ini kita akan coba di user data buku. Nah, di sini, nah di search box. Jadi untuk pencariannya kita menggunakan text box itu jika kita ingin mencari sesuatu tinggal kita ketik aja uh, namanya atau angkanya, terus nanti sistem akan mencari atau men-search bukunya. Nah, dari tabel buku ini, dari database tabel buku ini. Dan juga search ini nggak hanya di user tapi juga ada di admin. Nah, setelah itu ada habis pencarian. Sebentar. Sehabis pencarian, kita masuk ke peminjaman buku. Nah, di peminjaman buku itu, di bagian sini, jadi, nah, peminjaman buku. Jadi, user ini bisa klik kanan. Di sini ada klik kanan, jika dan yang dipilih itu lebih dari row-nya 0. Jadi, bukan yang tabel atasnya, tapi yang list-list buku-bukunya itu. Maka nanti akan muncul untuk peminjaman. Nah, saat melakukan peminjaman, itu akan dihitung tanggal pinjamnya, jatuh temponya, yaitu 7 hari. Sini 7 hari. Dan akan mengisi ID dan sebagainya akan ditaruh di data peminjaman.
Nah, selanjutnya habis itu setelah peminjaman buku ada tambah buku yang dilakukan oleh admin. Nah, tambah buku ini ada di bagian data data buku. Salah ini data peminjaman. Mana data buku ya? Maaf, nah, data buku. Oke, nah di sini admin bisa tambah buku, terus delete buku, edit buku bahkan. Nah, kita bahas yang tambah buku dulu. Dari tambah buku ini dia akan ada tombol tambah buku. Nah, di sini. Nah, setelah itu akan dilarikan ke form tambah buku. Form tambah buku ada di sini. Nah, ya, ini form tambah buku. Jadi seperti biasa, user akan mengupdate, menambahkan buku, Wah, iya menambahkan buku. Salah pencet sepertinya, maaf. Nah, ini tambah buku. Di sini. Jadi seperti biasa judul, penulis, tahun, kategori dan lain sebagainya. Dari sini juga ada kategorinya untuk pemilihan kategori, ada fiksi, non fiksi dan sebagainya. Seperti itu. Setelah tambah buku ada edit dan hapus buku. Yang tadi di data buku, view. Nah, di sini ada edit dan hapus buku. Dan kalau misalnya mau hapus buku tinggal klik kanan, maka nanti ada tombol delete, maka nanti akan ke delete jika ya. Tapi diberikan konfirmasi dulu jika yes, maka database akan dihapus dan sistem akan langsung refresh ya get all book. Nah, selanjutnya untuk edit, kita tadinya pengen pakai form tapi tidak bisa, jadi kita pakai can edit langsung dari row-nya. Nanti klik pada kolom yang ingin diedit, maka nanti akan teredit langsung seperti ini. Dan di sini ada if-nya juga. Nah, ini untuk suksesnya. Nah, setelah diedit dia tuh langsung enter, maka akan terjadi maka akan disimpan ke database gitu. Seperti itu ya, guys. Ini ada outnya. Nah, setelah itu udah, ini hapus edit buku. Nah, untuk edit dan hapus user itu ada di bagian admin user data user. Sorry, admin data user itu di sini. Nah, ini sama seperti sebelumnya untuk hapus dan edit user, jadi nggak ada perbedaan, cuma tempatnya aja yang beda. Ini untuk user, yang tadi untuk buku. Selanjutnya, habis itu fitur pengembalian buku. Nah, fitur pengembalian buku ini bisa dilakukan oleh hanya admin saja yang bisa melakukannya. Ada di data peminjaman. Jadi pengembalian buku ini, nah, di sini setelah user klik kanan, maka buku ini akan dikembalikan. Dia akan menghitung juga dendanya kalau misalnya ada denda. Dan denda per harinya itu kita hitung 2.000. Nah, setelah itu jika udah dikembalikan, maka status peminjaman juga akan diubah menjadi nonaktif, yang tadinya aktif. Dan status buku yang di user nanti akan menjadi tersedia yang sebelumnya itu dipinjam. Seperti itu. Lanjut ke laporan peminjaman dan pengembalian. Nah, ini ada di bagian admin laporan. Di sini kita menggunakan Crystal SAP di mana ada report peminjaman dan report pengembalian. Ini ada connect ke database-nya. Nah, ini di situ juga ada cetak laporan peminjaman dan juga cetak laporan pengembalian. Nah, di cetak laporan peminjaman ini, oh ya, sebelumnya mohon maaf. Jadi pas kita melihat laporan, kita bisa mengubah periode atau memilih periode dari tanggal berapa sampai tanggal berapa seperti itu, dan maka akan ditampilkan sesuai transaksi yang dilakukan pada periode tertentu. Nah, untuk yang cetak laporan ini tuh mencetak laporan peminjaman itu diekspor menjadi PDF. Nah, sama dengan pengembalian juga seperti itu. Nah, kita akan coba demo ya, teman-teman. Mohon maaf, oke. Nah, ini dia landing page-nya. Kita coba ke register. Oke, di sini kita coba bikin akun baru ya. Kita pakai akun baru misalnya Bibi. Bibi, full name-nya Bibi aja, dan emailnya bibi@gmail.com. Passwordnya bibi123. Oke, ini kita jadiin admin. Biar lebih banyak ya di sini ya. Dan di sini kan sebenarnya ada already an account, itu nanti akan pindah ke karena ini udah kita regis. Nah, regis sukses, maka setelah itu kita akan dikembalikan ke form lagi. Di sini kita masukkan yang tadi bibi bibi123 username dan password yang ada. Itu kita bagian ini bisa pindah kayak gini nih. Nah, ini ke regis, ini ke bagian. Nah, sorry, kita ulang lagi ya. Bibi123. Aduh, salah nih. Sorry. Oke, lanjut kita login. Nah, ini adalah tampilan user admin atau tampilan admin. Ada home, data user, data buku, data peminjaman, data pengembalian, dan laporan. Ini merupakan tampilan dari data user. Itu di sini tuh kita bisa melihat ada beberapa user yang menggunakan aplikasi Bokio. Nah, pertama itu ada admin dan juga user atau anggota ya. Di sini kita akan coba untuk edit user. Kita coba edit untuk full name. Kita tinggal pilih kolom yang kita edit, terus kita klik luar. Mau coba edit ini menjadi Abimanyu. Ya, oke. Kita enter. Nah, maka akan teredit seperti ini. Jika kita ingin delete user, kita tinggal select untuk yang baris yang ingin kita hapus. Habis itu kita klik klik backspace yang ada di keyboard kita. Kita klik. Nah, maka akan muncul message seperti ini. Kita klik yes.
Oke. Nah, usernya akan terhapus. Seperti itu. Nah, untuk data buku, kita untuk tambah buku itu ada di data buku di sini. Aduh, ini nggak kelihatan ya teman-teman. Mana ya? Nah, di sini. Nah, di sini kita bisa search ya, bisa search misalnya kita mau search buku yang semoga semoga. Nah, setelah itu, nah di sini muncul semoga nilai hanya ini. Jadi kalau misalnya kita hapus, maka semua semua buku yang ada itu akan langsung tertampilkan. Nah, ini untuk yang search. Untuk tambah buku, kita bisa klik yang tombol sini, tambah buku. Nah, di sini kita masukkan judul. Misalnya judulnya Asmara SMP, misalnya. Penulisnya Abimanyu. Abi aja. Terus tahunnya 2025 aja atau 2000 nggak bisa 2024. Habis itu fiksi simpan. Nah, di sini langsung terlihat ada buku baru yaitu Asmara SMP. Nah, kita mau edit misalnya. Kita mau edit itu tinggal klik pada kita mau edit judulnya. Nah, di sini jadi Asmara SMA. Habis itu kita enter. Nah, maka sudah teredit. Nah, untuk menghapusnya tinggal klik klik kanan. Ya klik kanan terus kita pencet delete, maka akan ada tampilan user beneran dihapus dan klik yes. Oke, nah ini langsung terhapus seperti itu. Ini untuk data buku. Untuk data peminjaman, di sini ada beberapa buku yang lagi dipinjam. Ada buku 1 dan 2 ini ID-nya saja, karena yang type ID-nya. Misal kita mau mengembalikan buku yang bentar lagi eh, apa nih? Bentar lagi kena kena denda gitu, biar nggak kena denda. Misalnya yang ini nih, yang tanggal 27. Jadi kita tinggal kembalikan, buku berhasil dikembalikan. Oke. Nah, maka di data pengembalian itu akan tertambah nih. Nah, jadi ada 2. Nah, ini baru dikembalikan seperti itu. Nah, untuk bagian laporan sudah agak lama, mohon maaf ya. Dan langsung apa laporannya. Nah, kita, aduh, enggak, udah keluar nih. Nah, di sini kita bisa lihat laporan peminjaman dan laporan pengembalian. Oke, nah, ada laporan pengembalian. Dan ada buku yang sama. Nah, ini dia. Nah, jika kita mau milih periode, ini tinggal klik yang tanda tanya. Nah, di sini kita bisa pilih periode, misalnya periode hari ini aja. Oke, maka kita apply. Nah, maka hanya ini yang dikeluarkan. Nah, untuk pengembaliannya juga sama, kita tinggal pilih periode, terus kita pilih jadi terus kita apply. Nah, di sini ada peminjaman dan pengembalian. Nah, untuk ini tuh bisa dicetak. Nah, untuk pencetakannya tinggal lakukan ini. Kita ini karena cuma satu, kita ubah ke yang sebelumnya aja lah ya, biar agak banyak untuk apply. Ya, pengembalian juga. Oke, apply. Nah, biar lebih banyak ya, itu kelihatannya untuk. Nah, habis itu kita tinggal pencet cetak laporan, tinggal klik cetak laporan peminjaman. Nah, maka kita akan taruh di mana untuk page-nya, terus kita save. Nah, setelah itu laporan berhasil diekspor ke PDF. Nah, ini untuk peminjaman dan untuk pengembalian juga sama, tinggal klik, terus langsung ke sini kita save. Nah, maka laporan berhasil ke PDF. Coba kita lihat. Nah, ini dia. Nah, ini untuk laporan peminjaman. Seperti ini ya, udah terlihat ya. Dan untuk laporan pengembaliannya juga sama, seperti ini. Itu untuk laporan. Sekarang kita pindah ke user. Nah, untuk ke user, kita login dulu. Sorry, emang agak nge-lag ya. Nah, kita login. Regis aja deh. Kita bikin akun baru aja. Mana namanya? Nge-lag ya, maaf ya guys. Nah, username-nya misalnya Lista. Full name-nya Lista aja. Emailnya Lista, gmail.com. Dan passwordnya Lista123. Ini kita pilih role-nya user, terus kita regis. Oke, berhasil, maka akan kembali ke tampilan bagian. Oke, lista 1, 2, 3 bagian. Nah, ini untuk tampilan usernya itu di pertama langsung ada welcome lista. Nah, ini di sini dia langsung menampilkan buku-buku yang ada. List dari sini juga kita bisa search ya, misalnya masa kuliah dan seperti itu. Nah, dan di sini hanya ada home, data buku dan peminjaman. Nah, untuk di data buku ini kita bisa melakukan peminjaman. Kita lihat di sini ada beberapa yang tersedia. Misalnya aku mau mie ayam sebelum UAS, kita pinjam buku. Nah, buku berhasil dipinjam, oke. Maka nanti data peminjaman akan muncul di sini pada akun kita. Tuh. Nah, untuk jatuh temponya sudah di-share ya. Nanti jatuh temponya bulan 6 tanggal 1. Untuk user hanya seperti itu, hanya bisa pinjam buku dan cari-cari buku. Sekian dari kami. Terima kasih.